cobaan terberat kita makin ketika masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara. Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu, batas naluri bahaya, dengan dingin yang lebih logika. Ini gak bisa di-zoom, Cok. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya, dengan dingin yang lebih logika. Harus di hidupku, genggam terus semangat tentang kita. Seberapa pun dewasa mengujimu, takkan lagi dari yang engkau bisa. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Yang ini kerja kelompok. Ada kelompoknya. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo guys. Hai guys. Hai. Hai. Halo. Halo. Hai. 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 Nama aku Maura. Nama aku Alicia. Nama saya Irman Hermawan dan saya Rio Maulana. Nama aku Aisyah Santi. Nama aku Salsa. Saya Ridho Ali Firmansyah. Nama saya Paundra. Aku Karsel. Oh iya. Nama
Nama saya Radit Faturrahman. Nama saya Rifa Parmana. Kita dari Jawa, Jamet dan Awa ya guys. Perkenalkan, nama saya Rina Rusyayani. Nama saya Sela. Nama saya Rifa. Kenalkan, nama saya Venda. Sebelumnya kenalin, nama aku Handi Harizanta. Nama Aida Fina Mumtazah Hussein. Aku Farid Raditya Pratama. Nama aku Arya Muhammad Noval. Nama aku Tijus. Nama aku Renata. Aku Joshua. Kenalin, nama aku Novi. Aku Tania. Aku Azhar Fatina Putri. Aku Najwa Aulia. Nama aku Iran. Aku Dani. Saya Adina Kairandini dan Dina Amalia. Aku Yumi. Di saya sendiri berada di PES 4 sangat menyenangkan. Bagi saya cukup menyenangkan. Banyak huru-hara dan tapi seru banget sih PS4. Benar kata Kania, seru banget. Dapat pengalaman juga yang nggak pernah aku dapetin di masa SMP. Ya begitulah. Mantap, seru. Teman-temannya pada baik-baik, Suka tidur, kece-kece. suka tidur. Sehobi semua lah. Senang banget. Karena bermacam-macam sifat orang. Sifatnya bagus-bagus. Terus orangnya aneh-aneh, baru pertama kali sama sifatnya yang campur-campur banget. Seru banget. Seru banget. Soalnya nggak apa-apa orangnya asik-asik sama. Baik. Keren. Kalau dari saya rame lah, baik. Terus saya juga asik. Meninggalkan kesan yang baik ya, pokoknya nggak ada kesan yang buruk lah. Overall semuanya baik-baik, terus nggak terlalu bersirkel juga. Sangat menyenangkan, sangat seru dan tak terlupakan. Saya sangat menyenangkan, ada sedihnya juga sih. Ya, ada masalah terima dia. PS4 ini rame, terus kompak juga. Di PS4 tuh rame, cuman kurang solid perempuannya. Kalau diajak main sama laki-laki. Benar, ini benar menurut aku. Aku makan nggak tahu yang udah amat. Jadi kalau di PS4 tuh menurut aku mah ya bagus, kompak lah. Menurut gimana anaknya nggak ada yang kirain. Seru banget, ada kelas sebelumnya yang kayak PS4 juga seru. 3 tahun, kelas 10, 11, 12 aku banyak ngalamin lu kesal bareng-bareng sama anak-anak kelas 12, kelas 4 pokoknya seru. Mungkin aku baru pindah kelas 12. Orang-orangnya mungkin cukup menyenangkan dan ada juga beberapa yang menyebalkan juga ya. Betul banget. Oke. Ya mungkin makan-makan gitu. Kalau di kelas kita kan banyak botra-botra baik kan. Bener kan? Ini harus solidaritas. Mukbang, ya. Semuanya baik. Semuanya baik. Aku kekompakannya sih dari PS4, mulai dari kita nyelesain masalahnya bareng-bareng, terus juga kita waktu itu pernah ada makan-makan bareng-bareng juga sama di rumah Fahri. Terus ada kita juga ikut main futsal, perempuan nonton juga, laki-laki main futsal. Itu sih paling yang menurut aku. Ini apa anjir gak ada cuy. Ketika bermain futsal terus nongkrong di rumah. Dimarahin sama hiburan waktu tidur. Nah, iya betul. Sama kelas 11 waktu itu seni budaya punya drama karena sampai malam. Terus juga yang kedua itu pas TA karena kita tuh bener-bener jadi deket banget ngobrol juga saling bantu satu sama lain. Terus kalau kesan yang paling penting itu
kelas 11 waktu dimarahin Bu Eli. Waktu pejok. Ya, waktu pejok kan kita tuh lagi ketawa ya, sebenarnya mah bukan ngetawain Bu Eli guys, itu mah ketawa karena lihat muka dia ketawa ngeliat muka aku. Bukan ngetawain Bu Eli ya, itu paling berkesan, kedepanin berdua terus disuruh ketawa. Pokoknya mah Aku pernah tragedi ketumbar minyak panas waktu ada tugas praktek di sekolahan produk makanan dari sekolah. ya. Kalau aku apa ya? Kita buruk atau apa sih? Ya paling kayak mabal-mabal ini doang. Apa sih keputrian? Ya nggak sih? Cuma semuanya nggak sih, bukan aku doang. Kalau dari aku mungkin kenangan buruk dari IPS 4 itu laki-laki tidur terus tiap jam mata pelajaran, kayak terus-terusan. Juga kita jadi sering nyalain guru juga, walaupun perempuan itu nggak salah, tapi perempuan juga kebawa-bawa. Apalagi KM kita sering banget kebawa masalah gara-gara ulah-ulah kita-kitanya gitu. Padahal tuh KM udah baik banget tau. Udah mungkin segitu aja sih kalau yang kenangan buruknya. Coba dari Revina. Sama apa ya? Banyak. Kalau buat aku, karena aku tinggalnya di Cibiru ya, jadi buat kalian jangan suka bilang Cibiru itu kawasan double, itu tuh sangat memalukan. Kalau aku mah ya gak suka teh, karena pelajaran Burani soalnya bisa. Wah kamu mah parah aku suka Dodo. Burani aku karena walaupun tes lisan tapi gimana ya, ngerak nih ngerti kitanya teh. Kalau aku Bu Silmi itu Paan, karena dia jarang banget ngajar. Saya juga sama Paan, karena cuma ngasih tugas doang informasi. Pak Aan dong. Apaan? Karena bisa tidur. Apaan? Karena jarang masuk. Kalau aku mah lebih favorit Bu Hestu karena baik, perhatian juga. Semua guru favorit ya, cuman ada satu yang menurut aku favorit banget buat aku. Salah satunya Burani, karena dari segi pengajaran dan pembelajaran masa Burani itu benar-benar kayak menginspirasi, kayak mengikuti masa-masa kita gitu. Kalau dari aku, guru favorit ada 2 orang ya. Semuanya juga favorit sih sebenarnya. Cuman aku paling suka sama Pak Tarya. Kenapa aku pilih Pak Tarya? Karena kan Pak Tarya tuh udah dikenal sebagai guru sabar gitu ya, kan sabar. Aku tuh pengen jadi orang yang sabar gitu kayak Pak Tarya. Terus yang kedua Burani. Tapi sama Bu Kali. Kenapa? Karena Pak Tapip my best friend dan salah satu backingan aku di sekolah ini guys. Terus kalau kenapa Bu Eli? Sebenarnya Bu Eli sama Bu ini siapa guru lagi? Bu Rohaini. Kenapa kalau yang dua itu? Karena salah satunya aku kan suka olahraga juga. Jadi patokan adalah Bu Burani Sosio. Karena kenapa? Karena dia tegas yang pertama, terus kayak siswa-siswa tuh jadi makin rajin gitu. Kadang juga, tapi ada sebagian yang jadi nggak sekolah kan. Gitu. Jadi emang beliau terlalu bisa memotivasi siswa-siswa supaya menjadi lebih semangat, lebih rajin untuk mengumpulkan tugas-tugas segala macam. Itu Pak Fitra. Karena dari kelas 10 sama Pak Fitra udah itu ngajarnya rame, nggak kayak guru yang lain bikin ngantuk. Kalau aku Paan. Pak Tarya sih, Burani sih. Karena Pak Tarya tuh ya ngajarnya tuh serius, tapi nggak bikin boring. Kalau Burani karena asik aja, terus juga punya ciri khasnya sendiri. Burani. Karena Burani cara belajarnya beda aja, kayak lebih banyak kesulitan dari saya. Kalau Bu Silmi sih ya,
ngajarinnya teh bikin paham gitu. Kata Pip, Pak Pip sama Bu Eva. Kenapa tuh? Kata Pip karena tegas. Bener, Bu Eva juga. Kalau aku guru yang paling ditakuti Bu Estu karena banyak aturan dan hukumannya. Kalau saya berani karena harus tepat waktu mengerjakan tugas. Dulu kalau untuk kesannya ya terima kasih ya kepada guru-guru yang udah mau ngajar di kelas kami gitu. Karena kelas kami teh berisik, gak mau diem, tapi sangat berkesan dan ngerep-ngerep lah pelajarannya. Kesannya sehat selalu. Untuk pesan dan pesannya terutama buat Murani, makasih banyak udah sabar ngadepin kita semua gitu kan. Karena mungkin di antara yang lain sebenarnya yang paling sabar tuh Murani. Buat dari aku kesan-kesannya buat guru, terima kasih banyak udah mau ngajarin kelas kita yang mungkin bisa dibilang susah banget diatur, banyak tidurnya, tugasnya susah banget dikasih gitu. Makasih banyak. Semoga apa yang ibu bapak guru berikan bisa kita kita banggakan, kita liatin bahwa kita tuh bisa sukses setelah apa yang kalian ajarkan. Terima kasih. Pesannya selalu solid, jangan saling lupa, dan kalau udah sukses ayo reunian. Reuni lagi ya guys ya. Kedepannya lebih kompak lagi. Sama-sama terus ya walaupun udah sukses maupun enggak. Pesannya semoga kalau kalian lulus nanti tetap jaga komunikasi, jangan jadi ajang pamer-pameran juga kalau ketemu, pokoknya tetap jaga komunikasi ya guys. Pesannya semoga IPS 4 semuanya sukses. Amin. Amin. Kalau pesannya semoga nanti kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan yang sukses. Pesannya semoga kita semua setelah sukses bareng-bareng. Pesannya pokoknya di masa depan nanti jangan pernah lupa dengan orang-orang yang IPS 4, terus tetap jaga komunikasi. Pesannya semoga semuanya sukses terus ke depannya. Nanti kalau udah lulus jangan pernah lupain aku guys. Pesan dari aku, semoga kalian sukses ke depannya, yang mau lanjut kuliah, yang mau lanjut usaha, semoga makin jaya hidupnya dan jangan lupain kita di saja ini. Sukses pokoknya buat anak IPS 4 semuanya. Pesannya semoga kita nanti bisa reuni lagi pas sudah sukses. Pesannya untuk 12 IPS 4 mudah-mudahan nanti kita ketemu di versi terbaik ya guys. Kurang lebih, mudah-mudahan kita ketemu di versi yang terbaik. 2, 3. IPS 4 Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 10 IPS 4 ya waktu dulu. Nah, tak terasa sekarang udah kelas 12 ya. Tetap menjadi kelas 12 IPS 4 yang saya kenal waktu pertama kali kalian masuk ke Sacilok ya. Sekarang udah 3 tahun berlalu nih. Kalian udah dewasa, udah masuk ke dunia yang sesungguhnya bentar lagi ya. Nah, teriring doa dari saya, semoga siswa-siswi kelas 12 IPS 4 menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, nusa dan bangsa. Kedepannya kalian mau menjadi apapun, mau menjadi profesi apapun, tetap ingat ya. Yang pertama ingat kepada Allah, kepada Tuhan ya. Ingat kepada orang tua dan tetap harus jujur ya dimanapun kalian berada ya. Nah, kesan pesan sama saya jadi wali kelas di kelas 10 IPS 4 karena itu first time saya jadi wali kelas. Rasanya seru banget ya, apalagi kalian itu masih di masa pandemi ya. Rasanya
saya memiliki anak pertama tuh kalian, seru banget. Anak-anaknya sangat beragam ya, mulai dari yang pinter, yang rajin, sampai yang segalanya ada di kelas 10 IPS 4 ya. Berarti kalian tahun ini lulus dari Saci. Ayo manfaatkan segala kesempatan yang ada di SMA Saci ini sebelum kalian masa SMA-nya segera berakhir. Ya, apapun dimanapun kalian nanti berada, tetap ya jangan lupakan saya, Kak. Wali kelas kalian di kelas 10 ya. Saya juga gak bakal melupakan kalian. Kalau bertemu dimanapun, sapa saja saya ya. Terima kasih, sukses selalu ya. Dan kelas 12 IPS 4, walaupun waktu itu pembelajaran daring ya, tapi oke gitu, solid ya, terus semangat gitu ya. Pokoknya 12 IPS 4 oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Udah lupa sama bapak, mudah-mudahan masih ingat ya. Bapak selama menjadi guru dan menjadi wali kelas kalian di SMA Negeri 1 Cilanyi, tentu ini satu kesempatan yang berharga buat bapak. Menjadi guru sekaligus wali kelas kalian itu tantangan yang menarik banget ya. Kalau waktu bapak ngajar kalian di kelas 10, kelas kalian itu satu kelas yang kayaknya susah untuk bapak deketin. Karena buat ngedeketin murid bagi seorang guru itu penting. Kenapa penting? Biar yang tersampaikan itu nggak cuma pengetahuan aja. Terutama bagi bapak pribadi, bagi bapak itu penting banget menyampaikan sesuatu itu ke murid bapak, nggak cuma transfer ilmu, tapi bapak pengen juga nge-transfer spirit, semangat, dan mentalitas belajar kita. Nah, dulu waktu kelas 10, waktu pertama kali dan pertemuan berikutnya bapak masuk ke kelas kalian, bapak kayaknya susah deh. Ternyata ketika bapak lebih lama lagi di kelas kalian, kayaknya enjoy deh. Dan ternyata takdir di tahun berikutnya berkata bapak harus jadi wali kelas kalian. Itu buat bapak menarik dan sebetulnya sedikit mengejutkan ya, karena ternyata yang awalnya bapak kira susah, ternyata kita bisa ngeblend bareng-bareng selama 1 tahun jadi wali kelas kalian. Itu adalah kesempatan berharga buat bapak. Bapak juga menemukan banyak karakter siswa ya, terutama kalian yang begitu unik. Bapak punya tantangan. Beberapa guru ada yang bilang, Pak, ini kayaknya susah nih, ini agak bandel nih, susah diarahin. Tapi ternyata dengan pendekatan tertentu, alhamdulillah kok setiap anak, setiap murid itu punya kesempatan untuk berbenah, untuk memperbaiki diri, dan untuk menjadi pribadi yang lebih sukses lagi. Nah, terakhir doa bapak untuk kalian sebagai pesan, jangan pernah sedikit pun menihilkan potensi diri sendiri. Siapapun kalian, dimanapun kalian nanti berkiprah di masyarakat, kalian berharga. Sekali lagi, siapapun kalian nanti, jadi apapun nanti, dimanapun kalian berharga. Pesan bapak, hargai diri kalian sendiri, agar kemudian kalian memiliki value, nilai di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita sudah menghargai diri sendiri, kita mau jadi apapun, karena kita udah punya bekal ilmunya tuh waktu di SMA. Nah, insya Allah kita akan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. See you in top. Salah ya? See you on top. Oke. Sampurasun. Masih emot kayak ibu. Kelas 11 IPS, kelas 12 IPS 4 kantos diajar ku ibu selama 1 tahun kemarin ya, dari kelas 11. Kesan dan pesannya seperti apa? Alhamdulillah waktu kelas 11 sangat berkesan sekali karena kebanyakan siswanya begitu aktif dalam pembelajaran bahasa Sunda. Apalagi ketika kalian sedang PSKB ya, begitu aktif dan sangat kreatif dalam menciptakan suasana di kelasnya. Untuk kedepannya mudah-mudahan kalian bisa sukses dengan caranya masing-masing. Tidak lupa dengan teman-temannya karena
waktu SMA adalah waktu yang paling berharga. Ada satu hal yang tidak bisa saya lupakan dari sekolah IPS 4. Yang pertama karena memang ketika saya mengajar berbeda sekali dengan IPS yang lain saat itu. Boleh dikatakan memang IPS 4 yang terbaik untuk kalau dibandingkan dengan yang lain. Walaupun saya cuma ngajar IPS 4 dan IPS 5, tapi semuanya mengandung makna, mengandung hal yang baik yang diserap dalam ingatan saya. Ya, saya tahu bukan guru yang terbaik, mungkin buat IPS, mungkin buat yang lain. Saya juga bukan guru yang terbaik dalam pengertian seorang guru, tapi paling tidak semoga semua pengalaman ini menjadikan bekal bagi khususnya anak IPS 4 di kemudian hari. Pesan untuk dari Ibu untuk ke semua siswa terutama kelas 12 IPS 4 untuk kedepannya mudah-mudahan sebentar lagi kalian menghadapi ujian, kemudian untuk selanjutnya mungkin ada yang terus kuliah dan ada yang terus bekerja atau ada yang mungkin menikah, ya pokoknya semuanya selamat ya dan sukses selamanya, amin. Mungkin di sini saya pernah mengajar kalian di kelas 10 hingga kelas 11. Ya alhamdulillah senang banget lah, apalagi di kelas 12 IPS 4 ya. 12 IPS 4 sangat the best banget. Pokoknya kesan-pesan untuk kalian, pertama kesan-pesannya untuk kelas kalian itu kesannya sangat the best. Pokoknya setiap ada pembelajaran di jadwal di kelas kalian paling semangat deh pokoknya intinya gitu. Terus untuk pesannya intinya buat kalian sehat selalu, sukses untuk masa depannya. Kesan dan pesan Ibu ngajar di kelas 12 IPS 4, walaupun waktu itu ngajarnya kelas 11 IPS 4. Anak-anaknya rajin-rajin, baik-baik, pokoknya menyenangkan lah itu ngajar waktu di situ karena rajin-rajin pisan benar matematikanya, pokoknya IPS 4. Halo Eleforsias, gimana nih sekarang rasanya sudah ada di penghujung akhir masa kuliah aku? Bahagiakah atau malah bersedih? Begitu banyak momen yang sudah kalian ukir ya di SMA dari satu ini, terutama di ruang BK nih. Siapa yang biasanya rajin banget? Davina, hai Davina, Arya Maulana, Davenda dan teman-teman lainnya yang sering bolak-balik ke BK, tapi itu akan menjadi kenangan yang sangat indah ketika kalian nanti sudah keluar dari sini. Tidak banyak yang bisa Ibu sampaikan di sini. Yang jelas kami sebagai guru akan selalu mendoakan anak-anak kami di setiap helaan nafas kami, di setiap langkah kaki kami, kedipan mata kami, detak jantung kami. Insya Allah kami akan selalu mendoakan anak-anak kami ini, terutama di kelas 4 ini, agar tetap menjadi pribadi yang baik, menjunjung tinggi nilai dan moral. Jadi apapun kalian, profesi apapun yang kalian geluti nantinya, semoga itu tetap menjadi rendah hati dan jangan lupa tetap menjaga nama baik alma mater. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk saya sebagai wali kelas dan pengajar bahasa Indonesia. Kalau dari Ibu pribadi ya, untuk kesannya kelas IPS 4 itu menyenangkan, ramah, baik, kompak, pokoknya keren ya kalau dari Ibu. Dan Ibu juga alhamdulillah bersyukur bisa menjadi bagian dari IPS 4. Menurut Ibu ini adalah sebuah kesempatan yang menyenangkan gitu ya. Dan Ibu bersyukur bisa mengenal kalian walaupun waktu perkenalan kita hanya setahun kebersamaan gitu ya, karena Ibu waktu kelas
10 dan 11 kebetulan tidak mengajar kelas ini, jadi baru kenal. Terus kalau pesan dari ibu ya, kalau pesan dari ibu, mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang selalu rajin sehingga cita-citanya nanti bisa tercapai. Terus pesan lainnya, jangan lupa ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Jangan lupa jaga tali silaturahmi dimanapun berada. Sekali lagi, Ibu mau kasih ucapan terima kasih untuk semua anak-anak kelas 12 IPS 4. Terima kasih atas kebersamaan kita, walaupun hanya sesaat, tapi bagi Ibu setiap kenangan dengan kalian itu bermakna. Kalian adalah salah satu hal yang terbaik dan yang terindah di tahun ini dan tahun kemarin. Semoga walaupun nanti kita tidak bersama lagi, tetap silaturahmi terjaga. Anak-anak IPS 4 yang terasa ya, kita 3 tahun bersama dari mulai zamannya COVID, Ibu mengenal kalian secara online sampai akhirnya kita bisa ketemu dan sekarang udah di penghujung tahun kalian bakalan lulus. Rasanya nano-nano sekali ya, kelas ini luar biasa nano-nano, tapi selama ini Ibu merasa pembelajaran Ibu menyenangkan di kelas kalian. Kalian bisa kooperatif, kalian aktif, walaupun kadang aktifnya pun ya namanya juga anak SMA, tapi nggak apa-apa, itulah abu-abunya SMA ya. Mudah-mudahan masa putih abu kalian bahagia. Jangan lupakan masa putih abu ini, karena ini yang paling berkesan dibandingkan SMP SD kayak gitu ya. Tetap jaga kekompakan walaupun kalian sudah lulus, sukses terus dimanapun kalian berada. Yang terutama jangan lupakan adaptasi sikap kalian. Dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menempatkan posisi kalian. Sopan, santun, itu yang akan membawa kesuksesan buat kalian. Oke? Mohon maaf kalau Ibu selama ini ada kesalahan, semata-mata karena Ibu ingin mendidik kalian, Ibu sayang sama kalian, ingin kalian menjadi lebih baik, menjadi manusia yang sukses. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya sebagai guru khususnya di IPS 4, yaitu IPS 4 itu adalah anak-anaknya seru, rame ya, bisa diajak serius, bisa juga diajak bercanda. Terus juga banyak siswa-siswa yang unik ya. Di antaranya ada yang suka tidur di kelas, ada yang suka tepar di kelas ya. Yang tidak saya sebut namanya, cuma masih tahu ya. Pesan saya untuk IPS 4 ke depannya, kita kekompakan, jangan lupa sama teman lama kalau udah punya tahun baru, dan lebih sadar akan tanggung jawabnya ya, karena ke depan kalian akan jadi orang dewasa yang penuh dengan tanggung jawab. Dan kurangi tidur di kelas, bagi tempat kerja nanti ya, yang tidur di tempat kerja kelas. Oke, sip. Next ya, mention Indonesian. Okay, actually even just one a year I teach you, but what is it? Something that I have about your class is amazing. I love your class actually. Yeah, I am so proud to have such a great student like you. So for this time, in the end of this year, here you are in Satya, I only pray that you are all good luck. For everything you have, you will be successful indeed. Thank you so much dear, I love you all. Buat kelas 12 IPS untuk kedepannya lebih giat lagi, lebih lancar lagi untuk pembelajarannya nanti kalau kamu akan menjadi seorang mahasiswa. Jadi terapkan pembelajaran yang atau cara belajar yang lebih baik di tingkat sekolah menengah atas ini atau di SMA Sacil untuk kedepannya lebih bagus dan sukses lagi. Amin. IPS 4, walaupun 1 tahun sama ibu ya, pesan-pesannya banyak, apalagi sama anak-anak luar biasa yang suka berada di pojok-pojok belakang. Tapi itu membuat memori ngehudangkeun kalian ya, suka tidur tapi nggak apa-apa. Yang penting ibu bahagia di kelas kalian karena seru. Terus anak-anaknya
bagus lah lempar bolanya ke ibu, walaupun memang ada beberapa tapi itu bisa menutup semuanya karena overall semuanya keren, kelasnya kompak, terus suka bikin konten juga di Instagramnya, jadi lucu-lucuan, seru-seruan. Pesan ibu buat kalian, semoga kalian sukses semuanya. Kalau udah sukses jangan lupa ke sekolah main-main, sama ibu juga jangan lupa keep kontak selalu. Terima kasih. Ibu ngajar di IPS 4 ya sebenarnya enak, masa IPS 4-nya nyaman, anak-anaknya pada mau belajar, terusnya ya nggak ribut gitu ya, bisa diatur lah. Hanya memang ada beberapa orang aja yang laki-laki terus saudara kedul tanya, tapi secara umum ya bagus lah ya, baik. Nah kemudian untuk pesan kepada kalian semuanya, IPS 4 jadi meminta untuk anak-anakku semuanya, jadi nanti kalau sudah lulus SMA jangan bosan, belajar lagi, lebih baik lagi, karena nanti tambah ke atas itu tambah susah tingkatannya ya, karena semakin tingkatan sekolahnya semakin tinggi semakin susah, banyak masalah nantinya ya. Jadi kalian ya manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang udah diberikan sama Allah untuk berjuang ya, jangan disia-siakan. Kemudian harus benar-benar membagi waktunya, harus bisa memilih diri sendiri ya. Kalau udah besar, udah kuliah mah ya udah dewasa, harus bisa mengatur waktu, bisa mengatur bermain, dan mana yang perlu, mana yang enggak harus bisa itu, mana yang jelek, mana yang bagus juga harus bisa milih ya. Jangan sampai terbawa arus sama orang-orang yang tidak berguna nantinya kan nggak berguna sama orang lain, percuma ya. Jadi hidup ini manfaatnya harus sama orang lain semua, jadi kita harus bermanfaat sama orang lain, bukan sama keluarga aja ya. Jadi menjadi orang yang baik itu orang yang penuh bermanfaat bagi orang lain. Misalnya semoga kalian sukses semuanya ya, suksesnya dunia dan akhirat, amin. Oke. Saya Ibu Dewi Arianti, guru PAIBP SMA Negeri 1 Cileunyi. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh anak-anak kelas 12 IPS 4 yang luar biasa. Kesan saya terhadap 12 IPS 4 ini sangat berkesan. Anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang cerdas, tidak ada yang saya panjatkan kecuali sukses kuliah dunia akhirat untuk kalian. Sukses semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuswana ya, guru geografi di SMA 1 Cileunyi. Dengan ini saya mengucapkan kepada anak-anak didik saya, khususnya kelas IPS 4, bahwa saya merasa tidak pantas karena saya pertama sakit ya, jadi seharusnya tidak mengajar, tetapi saya merasakan bahwa sangat penting bahwa kelas IPS 4 itu orang-orang yang sangat baik ya, terutama ya. Saya ngajar dari kelas 1 IPS 4, kelas 2 tidak ya, kelas 3 saya kembali menjadi ngajar di IPS 4. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak didik saya bahwa saya tidak pantas sebenarnya ya, guru yang tidak baik ya, yang terjelek mungkin di SMA 1 Cileunyi. Mengharapkan anak didik saya terutama IPS 4 ya, semoga kalian berhasil dalam cita-citanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Mudah-mudahan doa saya semoga kalian sukses selalu. Hai IPS 12 IPS 4. Oke, kalau ngomongin IPS 4 kayaknya pengalamannya agak panjang juga ya, lumayan kalau sama ibu. 2 tahun bareng kalian itu pasti banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa, kalau di sosiologi mah menginternal ya, sudah merasuk ke dalam jiwa gitu karena 2 tahun bareng kalian. Oke, secara umum nih ya, kalau kesan ibu terhadap 12 IPS 2, ibu spill yang cowok dulu deh ya. Oke, sorry IPS 4, IPS 4 iya. Ya, IPS 4 cowoknya nih ya, mungkin
Ya begitu deh. Kalau ibu nggak dapet pengalaman ini dari kalian, kayaknya ibu ngajar di IPS itu nggak asik ya. Tapi justru kalian yang bikin ibu menerima berbagai hal, kayak misalnya nih manis. Kalian sebenarnya cukup manis ya. Tapi asem, ya asem karena tugas-tugas ibu juga sering harus ditagih. Pahitnya, wow, yang paling ibu ingat dari kelas kalian cowoknya nih. Waktu ibu mau masuk, tiba-tiba kalian bikin adegan yang membuat ibu shock ya. Karena di belakang kalian itu pada tepar. Iya, ada adegan tidur bareng-bareng di belakang kelas. Oke. Wajar dong kalau ibu agak marah ya, tapi kemudian kita berproses, kalian juga menyadari apa kesalahan kalian, dan sampai hari ini ibu melihat bahwa janji kalian untuk tidak mengulangi itu terbukti. Itu yang ibu kasih 2 jempol, karena yang terpenting buat ibu adalah sebuah proses ya, bahwa kalian memang memiliki keinginan untuk berubah. Dan yang penting adalah itulah pendidikan. Kemudian ibu mau spill ceweknya nih. Cewek IPS 4 itu sebetulnya kalau menurut ibu ya, secara personal itu keren-keren. Benar, dibanding mungkin maaf kelas yang lain. Sebetulnya berpotensi, tapi mungkin ada hal-hal yang membuat kalian kurang bisa mengembangkan konsensus bersama kalau di sosiologi ya. Jadi berkat cewek-cewek di IPS 4 barangkali kelas kalian jadi lebih solid, punya kreativitas ya, karena wajar kalian juga dipimpin oleh seorang cewek ya, yang mungkin uyuhan gitu ya, uyuhan berapa, 2 tahun, 3 tahun dari kelas 10 mungkin ya, jadi KM kalian. Jadi dia berhasil menjadi cewek yang kuat, yang tahan banting ya, yang menjadikan kelas kalian sampai saat ini tetap solid. Jadi intinya apapun hal yang bisa kalian berikan ke ibu, itu yang membuat ibu bangga bahwa jadi guru itu luar biasa. Terutama ketemu dengan anak IPS itu memang membuat ibu juga serasa benar-benar mendidik. Oke, jadi di kelas kalian ada beberapa yang mungkin terkenal. Terima kasih Kania sudah jadi KM. Ya, biasanya ibu dibantu sama Wila. Kemudian ada yang paling berkesan dengan ibu, Hai Davina ya, Ayu. Jadi Davina ya, dan ibu ngelihat juga siapa tuh yang sebangku sama Gania teh, sama Davina, dia tuh luar biasa ya, jadi solid banget. Dan di kelas kalian juga ada yang begitu hebat gitu ya, cewek-cewek hebat. Kayak ada Naswa, ada siapa lagi tuh yang pokoknya semua di IPS 4 cewek-ceweknya sebenarnya luar biasa. Jadi insya Allah ke depan kalian bakal mewakili perempuan Indonesia yang akan menjadi Sri Kandi Indonesia dan mengharumkan sekolah Cileunyi ini, SMA 1 Cileunyi. Dan tentunya ingat, ibu tantang kalian 2045 kalian bisa membuktikan bahwa kalian akan menjadi pemegang kekuasaan di negeri ini. Janji ya? Oke, see you, sampai jumpa. I love you. Kesan dan pesan saya selama menjadi guru BK kurang lebih setahun di 12 IPS 4 ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, berdasarkan pengalaman, IPS 4 ini terkesan cuek, lempeng jika ada informasi yang saya sampaikan di grup. Kadang nggak ngerespon, kayak nggak butuh gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ya ini mungkin sama yang lainnya, perkara tidur. Nah ini tidur itu sudah menjadi label dari IPS 4 ya. Saya tidak akan banyak berkata-kata, tapi yang jelas secara umumnya atau secara general IPS 4 ini termasuk kelas yang menaati seluruh aturan sekolah ya, walaupun ada yang kecil-kecil gak apa-apa lah ya gitu ya, udah biasa. Tapi yang jelas
tetap menjaga aturan sekolah, dan setahu saya tidak ada yang tersangkut masalah yang berat gitu sehingga memberatkan untuk diluluskan di Sacil, tidak ada. Nah, itu kesan ya, sedikit gambaran yang saya alami di IPS 4. Kemudian yang kedua tentang pesan. Nah, saya ingin atau saya mengharapkan bahwa IPS 4 ini tetap kompak ya di tengah-tengah perbedaan ya. Jadi intinya dahulukan persamaan bukan perbedaan agar dapat memperkuat kesatuan. Pesan pertama. Kemudian pesan yang kedua, tetap memiliki motivasi untuk berprestasi, dan jika sudah berprestasi, saya harapkan tetap menjadi seseorang yang mampu menginspirasi. Dan terakhir, pesan dari saya, tidurlah dengan tidur yang baik. Terima kasih. Ada beberapa catatan, pesan dan kesan tentunya untuk kelas 12 IPS 4. Yang pertama, ketika kita sedang pembelajaran seni budaya, alhamdulillah respon untuk pembelajaran sangat baik. Namun ada beberapa catatan, tentunya itu pun tergantung dari situasi dan kondisi. Ini maksudnya masih ada beberapa rekan kalian atau siswa yang memang belum menyadari pentingnya belajar atau sesuai dengan fungsinya. Jadi sebagai siswa, kami sebagai guru, nah ini belum ada yang sadari, belum timbul kesadaran. Nah, insya Allah ke depan tentunya ini akan terbentuk situasi dan kondisi yang lebih baik. Nah, kemudian pesan untuk kalian semuanya, kelas 12 IPS 4, kalian gali atau tempuh ilmu yang lebih tinggi lagi, tentunya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Bapak berharap kalian semuanya nanti sukses, kemudian meraih prestasi yang tertinggi, baik dari setelah keluar SMA maupun nanti setelah keluar perguruan tinggi. Soalnya yang paling pokok, kalau Bapak pesan bahwa banyak orang yang sukses itu melalui jalur akademis. Bukan tidak ada yang sukses melalui otodidak, artinya tidak sekolah. Maka tempuhlah jalur akademis, kemudian berkarir dan bekerja sebaik-baiknya. Itu pesan Bapak. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.